Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus matematika ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan aplikasi turunan fungsi aljabar dalam ekonomi. Jadi untuk soal nomor 4 nanti seluruhnya adalah soal yang berkaitan erat dengan ekonomi. Diberikan fungsi permintaan dari produk kereta api eksekutif sebagaimana P sama dengan 120 min 2,5 Q dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kereta eksekutif sebesar 3Q kuadrat plus 10Q dan biaya tetapnya adalah 432. Oke. Berarti kita bisa atur ini fungsi tadi adalah fungsi P-nya adalah 120 min 2,5 Q, sementara fungsi TC-nya adalah ini TC ya, PC ditambah FC. TC sama dengan 3Q kuadrat plus 10Q ditambah FC-nya 432. Oke ya, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi TC-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang diminta berikutnya? Anda diminta untuk menentukan elastisitas pada saat Q dan sama dengan 20 dan jenis elastisitasnya apa. Oke, tadi kita punya P sama dengan 120 min 2,5 Q, maka langkah berikutnya adalah kita substitusikan angka 20 ke dalam P-nya. 120 min 2,5, Q-nya adalah 20. Seperti ini. Jadi P-nya tidak lain adalah 120 min 2,5 itu kali 10 itu 5, 5 kali 2 berarti 10. 20, 5 itu berarti 5 per 2 kali 20 coret-coret 50. Ya, itu 50 ya. 50, 120 kurang 50 berarti P-nya sama dengan 70. Jadi P-nya 70, Q-nya sekian. Nah, kita tentukan dulu bahwa elastisitas harga itu tidak lain adalah delta Q kecil per delta P, misalnya begitu, dikali P per Q. Gitu ya. Berarti elastisitas harga tidak lain adalah dQ per dP dikali P per Q. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, eh, kita turunkan dulu teman-teman dP per dQ-nya. Berarti kan kalau P aksen tidak lain dP per dQ, berarti turunkan min 2,5 dP per dQ-nya ya ini. Nah, karena yang diminta di sini bukan dP per dQ tapi dQ per dP, maka Anda balik dQ per dP itu sama dengan min 1 per 2,5 seperti itu. Berarti kita bisa menyatakan bahwa elastisitas harga itu sendiri adalah ini, dQ per dP dikali P per Q, kan gitu kan. Oke, berarti kita akan punya kasih harga mutlak karena supaya memiliki makna gitu ya. Berarti min 1,2,5, min 1 per 2,5 dikali dengan P-nya adalah 70 dan Q-nya adalah 20. Coret-coret seperti ini. Oke, berarti kita akan punya negatif menjadi positif, maka 7 per 5. 7 per 5 itu berarti sudah barang pasti dia kurang dari 1 ya. Berarti elastisitasnya kurang dari 1, berarti dia inelastis. Nah, berarti meskipun harganya mahal, ya orang-orang itu tetap akan membeli kereta eksekutif. Nah, kenapa itu terjadi ya? Karena mungkin ada satu kondisi misalnya, kalau misalnya dia naik kendaraan yang lain di luar kereta api, atau bahkan kereta api non eksekutif sekalipun dia merasa tidak lebih nyaman, ya artinya barang ini berubah menjadi barang yang akan dikonsumsi lebih sering dibandingkan dengan barang-barang jenis lain, kan itu kan, itu maknanya ya secara ekonomi ya. Jadi tolong betul-betul Anda pahami. Oke, nah selanjutnya apa, nyatakan penerimaan maksimum. Nah, penerimaan maksimum berarti kita melibatkan fungsi TRQ, ya kan? Tidak lain adalah PQ dikali dengan Q. Tadi kita punya P-nya adalah 120 min 2,5 Q. Oke, saya tidak langsung mengenali, tapi saya ingin ubah 2,5 menjadi 5 per 2 aja deh. Berarti di sini 120 min 5 per 2 Q
dikalikan dengan Q seperti ini. Berarti saya akan punya 120 Q min 5/2 Q kuadrat itu adalah fungsi TR-nya. Nah, berarti untuk TR maksimum berarti TR aksen ya. TR aksennya adalah 120 min 5/2 kali 2 berarti 5 Q kan gitu kan. Nah, ini. Atau MR ya kan, ini kan bisa dinyatakan sebagai MR sama dengan 120 min 5 Q. Ya kan? Yang pertama, syarat maksimum minimum itu dicapai pada saat turunan pertama atau MR sama dengan 0. Berarti 120 min 5 Q itu harus sama dengan 0. Berarti 120 min 5 Q pindah ruas 5 Q, maka Q sama dengan 120 dibagi 5. Coret-coret 2 berarti 24. Ya. Berarti Q yang menyebabkan maksimum Q bintangnya adalah 24, substitusi ke total revenue. Total revenue-nya adalah tadi 120 Q min 5/2 Q kuadrat seperti ini. Berarti total revenue-nya adalah 120 dikali 24 dikurangi 5/2 dikali 24 kuadrat. Oke. Berarti kita sudah punya juga nilainya tidak lain adalah 120 dikali 24 ya kan? Dikurangi dengan 5/2 dikali dengan 24 dikali 24. Ini 1440 ya. Berarti total revenue-nya adalah 1440 satuan moneter. Oke, jadi ini total revenue-nya sudah kita dapatkan. Jadi langkah kedua tadi substitusi ke awal. Ya. Jadi ada dua langkah ya, langkah 1 dan langkah 2. Oke, kemudian soal berikutnya. Tentukan harga dan laba maksimumnya. Nah, ini menarik ini harga dan laba maksimum. Jadi tadi kita sudah punya P-nya sama dengan 120 min. I alias TR-nya adalah 120 Q min ini 5/2 ya tadi. 5/2 Q kuadrat seperti ini. Ya, ini untuk TR-nya. Dan TC-nya itu tidak lain tadi. Berapa saya juga sudah lupa ya. TC. 3Q 10, 3, 10, 4, 3, 2. Ya, 3Q kuadrat plus 10Q plus 4, 3, 2. Ya. Yang ditanyakan adalah harga dan laba maksimum. Jadi kita harus menyasar dulu laba maksimum, yaitu pi. Ya kan? Pi adalah TR dikurang TC. Kan gitu. Oke, berarti saya akan punya seperti ini. Pi sama dengan TR-nya adalah 120 Q min 5/2 Q kuadrat minus ya, 3Q kuadrat plus 10Q plus 432 seperti ini. Maka pi-nya adalah tidak lain 120 sama ini. Berarti 110 ya. Nih, sekarang ini sama ini. 5/2 sama 3. Ini kali ini itu 6 berarti 5 min 6/2. Berarti min 1/2. Min 1/2 Q kuadrat. Oke. Nah, setelah itu min 432. Ini ya. Oke, sekarang kita sudah dapatkan min 32 seperti ini. Nah, ini adalah fungsi labanya. Nah, kalau sudah ketemu fungsi labanya, kita tentukan dulu maksimum minimum. Jadi, syarat maksimum atau minimum itu tercapai pada saat turunan pertama sama dengan 0. Kita tentukan turunan pertamanya adalah 110 min, ini turunan pertamanya berarti berapa itu? Turunan pertamanya adalah min Q. 110 sama dengan min Q, maka berapa Q-nya kan gitu ya. Q-nya yang menyebabkan dia maksimum kan gitu. Ya, Q-nya tidak lain adalah
Nah, ini berarti syaratnya adalah P aksen sama 0, maka 110 min Q sama 0, maka Q-nya sama 110 seperti ini ya. Nah, ini Q-nya 110 ya, Q yang menyebabkan labanya maksimum ya. Kalau yang tadi Q-nya berapa Q-nya tadi untuk yang MC-nya itu kebetulan 24 ya Q-nya. Oke, kita cross check lagi 110 5/2 negatif ya, sorry. Ini ada negatif guys, maaf ini bukan min 1/2 ya, tapi kita ulangi dari sini ya. Mohon maaf, ini negatif. Makanya kok angkanya kok gede banget ya selisihnya. Jadi Anda cross check-nya dari TR ya. Jadi saya ulangi dari sini, mohon maaf. Kita hitung dulu sebelum kita. Jadi Anda harus cepat dan teliti. Oke, 5/2 minus 5/2 min 3 kan berarti ini kali ini min 11/2 kan. Oke, betul ya, min 11/2 min 11/2 Q seperti ini. Terus kemudian min 432. Oke, ini adalah fungsi laba yang terakhir. Nah, tadi syaratnya maksimum atau minimum itu tidak lain adalah P aksen harus sama dengan 0. P aksennya berapa? P aksennya adalah 110 min, nah ini ada kuadratnya, berarti min 11 Q. Turunan dari ini ya, berarti turunannya tidak lain adalah 110 min 11/2 kali 2 Q, kan gitu. Coret-coret 110 min 11 Q. Berarti saya akan punya Q-nya tidak lain 110 sama dengan 11 Q, maka Q-nya sama dengan 110 dibagi 11 sama dengan coret-coret 1 ya, 10. Di 10 untuk nilai Q yang menyebabkan dia optimum. Oke. Berarti Q bintangnya adalah sama dengan 10. Jika ingin tahu harganya, maka kita akan cross-check untuk substitusi ke harga dan juga ke laba. Jika ingin tahu harganya berarti Q-nya substitusi ke harga, jika ingin tahu labanya substitusi ke sini. Nah, substitusi dulu yang laba ya, berarti langkah kedua berarti Q bintang sama dengan 10, substitusi ke P. Berarti kita punya P sama dengan 110 Q min 11/2 Q kuadrat plus, sorry, min 432. Maka P-nya sama dengan 110 kali 10 min 11/2 kali 10 kuadrat min 432. P-nya adalah 11.100 ya kan? Min 11/2 dikali 100 min 432. Oke, kita hitung dulu secara manual ya teman-teman ya. Untuk perhitungan itu seperti apa? Maka seperti ini, min 11/2 dikali dengan 100 dikurangi 432. Berarti labanya adalah, laba maksimumnya adalah 118. Ini laba maksimumnya ya. Oke, nah harganya berapa? Berarti langkah ketiga, berapa harga? Berapa harga? Maka Q sama dengan 10, kita substitusi ke P sama dengan 120 min 5/2 Q tadi. Ya kan? Berarti kita punya P sama dengan 120 min 5/2 dikali Q-nya 10 coret-coret 5. Berarti harganya adalah P sama dengan 120 min 25. Maka P-nya sama dengan berapa ini harganya kalau disubstitusikan 120 dikurangi 25 berarti 95. Harga yang ditetapkan oleh monopoli supaya labanya maksimum. Nah, supaya labanya maksimum maka yang ditetapkan adalah sebesar 95 satuan. Satuan harganya apa rupiah. Oke, terakhir tentukan output
yang mendorong biaya rata-rata menjadi minimum dan besaran biaya rata-rata minimumnya. Oke. Berarti di sini tadi saya punya TC itu tidak lain adalah 3Q kuadrat plus 10Q plus 432. Yang ditanyakan adalah biaya rata-rata minimum. Jadi kalau Anda punya grafik seperti ini, I, kemudian ada C, maka akan Anda potong seperti ini AC, seperti ini MC ya. Perpotongan MC-AC ya. Nah, secara ekonomi nanti Anda menentukannya adalah MC sama dengan AC. Kan gitu. Berarti Anda tentukan dari sini aja bisa kan. Tapi kan ini matematika, maka Anda tentukan dulu biaya rata minimum. Anda hitung dulu AC. AC-nya adalah TC dibagi Q. TC bagi Q adalah 3Q kuadrat plus 10Q plus 432 dibagi dengan Q. Ya, berarti kita punya AC-nya adalah 3Q kuadrat dibagi Q adalah 3Q, terus kemudian plus 10 plus 432 per Q. Nah, setelah itu karena maksimum minimum, maka syarat pertama harus terpenuhi dulu, yaitu di sini ya. Syarat maksimum atau minimum. Ya, berarti di sini adalah AC aksen sama dengan 0. Berarti AC aksennya Anda tentukan dulu. AC aksen itu adalah turunan dari ini semua. Berapa turunannya? 3, yang ini 0, yang inilah ini. N per X turunannya adalah min N per X kuadrat. Kan gitu kan? Oke, turunannya itu. Berarti ini adalah min 432 per Q kuadrat. Oke, berarti turunannya ini ya. Selain itu berarti Anda tulis di sini 3 min 432 per Q kuadrat sama dengan 0. Ya. Kalau sudah berarti silakan Anda hitung perkaliannya berarti 3 min 432 per Q sama dengan 0 kuadrat. Ini pindah luas ke sini, maka 3 sama dengan 432 per Q kuadrat. Ini coret-coret berapa ini? 14 ya. Yang ini 1, yang di sini tinggal 144 per Q kuadrat. Q kuadratnya pindah luas ke sini, maka tidak lain adalah Q kuadrat sama dengan 144. Faktorkan ke dalam, maka Q kuadrat min 144 sama dengan 0, maka Q min 12 dan Q plus 12 sama dengan 0. Maka Q-nya sama dengan 12 atau Q-nya sama dengan min 12. Ini tidak memenuhi, tidak ada barang yang ajaib. Ya. Semuanya barang nyata. Berarti barang nyatanya adalah Q12. Nah, inilah jawaban daripada output rate optimumnya supaya efisien, ya kan? Supaya efisien, maka harus diproduksi sebesar I sama dengan 12. Berapa biayanya? Nah, berarti langkah ketiga, yaitu AC. AC-nya berapa? Berarti I yang bintang barusan, I bintang barusan sama dengan 12, substitusikan ke AC. Ya, AC-nya mana tadi? AC-nya adalah 3Q plus 10 tambah 432 per Q. Berarti AC-nya adalah 3 kali 12 ditambah 10 ditambah 432 per 12 kan gitu. Berarti AC-nya adalah 3 kali 12 adalah 36 ditambah 10. Nah, 432 bagi 12 berapa? Anda hitung. 432 dibagi 12 berapa? Yaitu 36 juga. Ya, berarti di sini 36. 36 tambah 36, 72, maka AC-nya adalah 82. Nah, ini AC-nya, teman-teman. Berarti AC-nya sebesar 82 dan ya, berarti jawabannya adalah Q-nya sebesar 12 dan AC sama dengan 8. Wah. Kalau yang tadi, yang di sini, yang di sini, yang di sini berarti ada 3 kesimpulan ya. Q-nya, Q bintangnya adalah 10, pi-nya adalah berapa pi-nya tadi? 118 dan harganya adalah 95.
Ini kesimpulannya. Kesimpulan-kesimpulan ini tolong diingat-ingat. Oke, cara menyelesaikan itu gimana? Itu ya teman-teman ya untuk soal aplikasi turunan. Nah, silakan dilanjutkan dengan video berikutnya tentang integral.